Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya dan juga kepada anak cucu kita. Jamaah yang teramat Abah cintai, alhamdulillah sampai detik saat ini kita diberikan sehat oleh Allah. Ternyata sehat itu sangatlah mahal. Betul apa tidak? Oleh karenanya selagi kita diberi sehat oleh Allah, marilah kita gunakan kesehatan itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Banyak hal yang lebih baik, banyak hal yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan daripada hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri atau orang lain. Kita mencari-cari kekurangan orang itu manfaat apa tidak? Tidak manfaat. Tapi kita bercermin kepada kebaikan orang itu bermanfaat. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita ya selalu dicari-cari kekurangannya oleh orang lain, biarkan saja. Yang penting kita tidak pernah mencari kekurangan orang lain. Kalau kita dihina orang, biarkan saja. Yang penting kita jangan pernah menghina orang lain. Betul? Kalaupun ada orang iri kepada kita, biarkan saja. Yang penting kita jangan pernah iri kepada orang lain. Sebab orang yang iri itu hatinya mati. Percaya tidak? Orang iri itu hatinya mati. Contoh, kalau ustadz sudah iri kepada ustadz kiai yang lain, itu hatinya mati. Kenapa? Yang dicari bukanlah kelebihannya, justru kekurangannya yang dicari. Ketika orang mencari kekurangan orang, gak ada orang yang tidak punya kekurangan. Sama dengan kamu buang air besar, sudah dicemokin, sudah bersih, kamu godek-godek lagi ke dalam. Kira-kira keluar apa enggak? Keluar nggak kotornya? Keluar. Begitu pun orang. Kalau kita mencari-cari keburukan orang, nggak ada orang yang nggak punya kekurangan. Karena sudah menjadi sifat kodrat manusia. Manusia punya khilaf dan salah, punya kelebihan dan kekurangan, punya kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu jamaah manakib, alhamdulillah ya. Ngapain kita sibukkan diri kita mencari kekurangan orang? Lebih baik fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan. Syukuri apa yang kamu kerjakan. Tekuni apa yang kamu kerjakan. Biar hasilnya menjadi yang bermanfaat. Setuju? Setuju tidak? Jangan siakan waktu kita yang singkat ini hanya untuk melayani orang-orang yang iri atau orang-orang yang coba-coba hanya mengorek-korek kesalahan kita. Wah, apa itu dari dulu sudah dikorek-korek dulu. Betul nggak? Biarkan saja. Oleh karena itu, orang butuh tenang di dalam hidup. Orang tidur ingin enak, makan ingin enak, kerja ingin enak, rumah tangga ingin enak. Betul apa enggak? Gimana kita makan bisa enak? Ketika ada orang ngomongin kita pikirin. Gimana kita tidur bisa enak? Ya, ketika kita selalu sibuk mencari-cari kekurangan orang atau iri kepada nikmat orang lain, kita tidak akan bisa enak tidur, tidak akan bisa enak makan. Beda kalau yang apa yang Allah berikan sama kita, syukuri, nikmati, jalani, tekuni juga. Capek kerja, pulang, tidur, nikmat. Lapar, makan, nikmat. Karena tak pikirin macam-macam. Ya, Pak tidak?
Tidur yang enak, makan enak, ya, kerja enak, kumpul keluarga enak, ibadah enak, itu nomor satu hidup itu. Gimana kamu bisa kerja enak kalau nggak bersyukur dengan yang Allah berikan atas kamu? Kerjaan enak itu kalau kamu syukuri, kalau kamu senang. Biar gajinya 10 juta kalau kamu nggak senang. Gaji 10 juta tapi tertekan dalam kerjaan itu, kamu nggak bahagia dalam kerjaan itu. Kamu tidak nyaman kerja di situ, betul nggak? Tidur, bagaimana kamu bisa tidur enak? Kalau mau tidur mikirin orang lain, mikirin tetangga buat beli ini, tetangga kebangun, kamu sendiri tidur kebocoran, ingat tetangga. Mau tidur ingat utang, mikir tetangga, mau macam-macam lah, nggak enak kamu gitu. Makanya kalau belum ngantuk tuh jangan tidur. Kalau kamu belum ngantuk tidur, mikir macam-macam. Ya, di atas bantal kamu jam 9, tidurnya jam 1, jam 2. Makanya kalau belum ngantuk, sudah nggak usah masuk ke kamar dulu, mana kayak gitu. Ya, di kamar-kamar rumah kayak. Maksudnya, ya kamar aja rumah, nanti saya mungkin rumah di kamarnya ini gitu. Walaupun hidup rumah. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang memotivasi siapa? Betul? Kalau perlu buka beli majalah mobil gitu kan ya? Apa tuh majalah apa namanya? Otomotif, mobil, mama, ini kita tadi mau beli mobil yang mana, Mak? Yang ini aja Pak, jangan Mak, ini boros itu. Tapi saya punya yang hitam Pak, Pak, jangan yang hitam, yang putih saja Pak. Betul? Begitu juga kamu mau makan, ya. Kalau ingat macam-macam kamu makan, kesel, pikiran kesel, jangan makan. Ya, kalau pikiran kamu kesel, kamu makan, tahu nggak? Daging itu bisa rasanya rasa tewe gitu. Ya, tapi kalau pikiran enak, ya tahu itu terasa apa? Itu terasa apa aja yang setik, terasa dari stik. Padahal tahu itu cuma dipecek, dibungkus, dipecek pakai sambal dua, rasa seperti itu. Kenapa pikiran enak, perut sudah lapar, ya? Nah, ini salah satu kita hidup yang sederhana adalah kalau saya terlalu neko-neko, ya soal surga dan neraka kan sudah ada urusan Allah yang urus, masa kamu yang urus surga dan neraka itu? Surga neraka kamu urus, urusan Allah itu sudah. Yang penting jalan apa yang Allah perintahkan, jauhi yang dilarang, ya betul enggak? Ridho dengan apa yang Allah berikan, selanjutnya Allah punya urusan. Ya, kumpul keluarga juga harus enak. Gimana bisa kumpul keluarga enak kalau berantem melulu? Bapak sudah nafsu, lihat muka emak ditepuk, gak jadi, nafsunya tidur lagi. Mau kumpul sama emak, debat masalah utang, ya gak jadi, ujung-ujungnya berantem. Betul? Ibadah juga yang enak. Gimana ibadah yang enak? Gak tertekan, ya. Kamu datang ke sini, enak apa enggak? Biar berangkat dari siang, ada ongkos pas-pasan, ya. Biar harus keluarkan uang untuk ongkos, enak saja. Kenapa? Kamu senang. Jadi kalau ingin enak, segala sesuatu kerjakan dengan senang hati, baru kamu akan enak mengerjakan itu. Ya, apapun pekerjaan, jalani, kerjakan dengan senang hati kamu. Kumpul keluarga dengan senang hati, ibadah juga dengan senang. Kalau sudah tidak senang dengan ibadahmu, ya males-malesan. Namanya sudah tidak senang. Setuju? Nah, gimana supaya senang? Nah, ini caranya gimana supaya senang?
Kamu tidak akan senang kepada sesuatu sebelum timbul rasa suka kamu. Gimana cara kamu menyukai pekerjaan itu, baru kamu akan senang dengan pekerjaan itu. Kalau kamu sudah tidak suka, kamu tidak senang. Contoh, ada tetangga janda misalnya ya, dia baca cakep kayak apa. Kalau kamu nggak senang, nggak suka ya nggak senang dia. Tapi kalau kamu senang, contoh nih, siapa yang nggak senang melihat yang di bawah, di atas pinggul, ya, ada janda pakai rok mini sobek di belakangnya, senang nggak kira-kira? Kenapa? Karena itu yang disukai. Sesuatu yang disukai pasti senang melihatnya. Betul apa enggak? Jadi kuncinya untuk senang harus suka dulu. Kamu gak akan senang sama apa sebelum kamu menyukai apa. Kenapa kamu ngaji ke apa? Karena saya suka. Kenapa kamu ikut jumedi? Karena saya suka. Dari sukalah kamu senang. Dari senang timbul rasa cinta. Begitu juga amalia. Ya, sholat suka dulu kamu dengan sholat. Begitu kamu sudah suka, senang nanti. Begitu senang, cinta sudah kepada sholat. Orang belum suka dipaksa, ya nggak bisa. Kalau nggak suka jangan dipaksa, teriak hamsi, ngomong. Karena nggak suka. Coba kalau suka, sini, beda bahasa. Betul? Jadi kamu makan, ya suka, lapar, sudah ditambah lapar, suka lagi, ya, dengan yang kamu makan. Setuju ya, Mas? Suka akan melahirkan rasa senang. Kalau sudah senang nanti lama-lama kue Krisno jalanan sopo kunino, karena sudah senang akan terus-terusan akhirnya timbul rasa cinta. Kalau sudah timbul rasa cinta, nular nanti sudah. Kalau kamu cinta ke ulama, ya, cinta ke kiai, cinta ke ustadz, gayanya nanti nular. Gayanya dulu yang nular. Betul? Nular. Contoh, ketua Peto, karena sudah cinta, ini baru saya kata pada yang tahu, pantas saya, nular sudah. Betul kan? Nular dulu. Saya dulu nggak senang pakai sorban, nggak senang saya pakai sarung. Karena saya suka ke kiai, akhirnya mulai senang. Begitu senang nular sudah. Nah, awal senang dulu, gayanya ditiru, betul enggak? Lama-lama, kiai kalau berikan lama, mulai ditiru aja sudah. Ngelihat kakinya kiai sini mentolnya itu banyak dikir, akhirnya ikut-ikutan supaya mentol juga ya kiai. Lihat jika dia kita ikut-ikutan gimana caranya kita, karena sudah cinta. Betul nggak itu? Betul nggak? Ya. Jadi benar kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Gimana bisa diikuti kalau tidak cinta? Jadi barang siapa yang cinta kepada Allah, ya, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah, ikuti Allah. Betul nggak? Nah, gimana kita bisa ikuti? Maka kalimatnya barang siapa, ya, yang katakanlah jika engkau cinta. Cinta itu ada pembuktiannya. Apa bukti kalau kita cinta kepada Allah? Ikuti apa yang Allah kehendaki atas kita. Ikuti perintahnya, ikuti larangannya, ridho dengan takdirnya. Itu bukti kita cinta. Ikuti. Jamaah cinta Ka'bah, ngikutin tiap malam minggu ini kan sini ngikut, betul? Nah, cuma saya pikir nih, kamu yang ikut abah dikir di sini, apa yang ikut kamu dikir di sini? Entah saya bertanya, kamu yang ikut abah dikir di sini, apa yang ikut kamu dikir di sini? Saya yang ikut kamu, sebab selain malam minggu saya nggak pernah dikir di sini.
Karena saya ngikutin kamu dikir di sini, akhirnya saya duduk sini ngikut dikir bareng kamu. Kalau nggak percaya boleh cek, selain malam minggu kamu sini, kali apa duduk sini dikir? Nggak pernah. Berarti pertanyaannya, kamu ngikut dikir abah di sini, apa abah yang ngikut dikir kamu di sini? Menang satu kamu. Jadi dikir di sini saya ngikut kamu, tapi dikirnya kepada Allah kamu ngikut saya. Betul? Tempatnya dikir di sini saya ngikut kamu, tapi dikirnya kepada Allah, ayo bersama. Betul. Sama imam-imam juga begitu tuh. Iya. Betul. Alhamdulillah, karena saling mencintai, akhirnya saling menguatkan. Yang tadinya tidak pernah zikir di atas panggung, akhirnya zikir di atas panggung. Kenapa? Karena yang datang orang-orang yang dicintai ingin zikir bersama. Alhamdulillah. Dan betul. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, jadi tanda orang cinta mengikuti. Tidak semuanya dulu, satu-satu. Gayanya dulu, pakaiannya dulu. Makanya apa bilang kan? Siapapun kamu yang beri cinta sudah ikut dulu. Yang tadinya nggak pernah sholat, sudah mulai pakai sorban. Sholat belum pakai sorban. Karena senang melihat, betul nggak? Melihat yang dicintai pakai sorban. Lama-lama melihat yang dicintai sorban, ikut sudah. Ini akan mengalir dengan sendirinya. Nggak bisa ditekan. Tokoh-tokoh nggak bisa, ditakut-takuti nggak bisa. Sebelum hidayah itu turun, yang berupa kecintaan, kesukaan, senang. Berupa apa hidayah itu? Pertama rasa suka, baru senang, baru meningkat kepada cinta. Diberilah dulu kita suka kepada dia. Itulah di salah satu hidayah. Senang, suka kerja itu hidayah. Benci kerja itu musibah. Betul. Cinta kepada kiai itu adalah hidayah. Benci ke kiai itu adalah musibah. Sebab kiai ulama warasatul anbiya, pewaris manzarul ulama akan namazarul anbiya. Barang siapa yang datang kepada ulama sama dia datang kepada Nabi. Betul? Jadi kamu, siapapun kamu, mau kamu pelacur, mau kamu preman, mau kamu pemabuk, penjudi, ketika kamu sudah suka senang kepada ulama, berarti Allah sudah berikan hidayah atas kamu. Tapi siapapun kamu, apalagi preman, ustaz sekalipun, diberi benci kepada ulama, musibah itu saudara. Tandanya dicabutnya hidayah dari Allah. Hati-hati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Suka dulu. Setelah suka, ditingkatkanlah hidayah tadi. Diberilah menjadi hidayah senang. Setelah senang, meningkat menjadi cinta. Setelah cinta baru Allah bilang, Kul in kuntum tuhibbunallah. Suka sudah aku beri, senang sudah aku beri, cinta sudah aku beri. Sekarang jika kamu berkata cinta, ikuti aku, kata Allah. Ikuti Rasulullah, ikuti ulama-ulamanya Allah. Dalam hal apa di sini? Ingat, ikuti ulama dalam hal apa? Di dalam hablum minallah. Betul? Betul? Dalam berhablum minallah, berhablum minannas. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ingat, senang kepada ulama. Alhamdulillah. Dulu abah orang rusak, ya. Saya main togel, tapi dikasih senang sama Allah itu, suka kepada dia. Jadi dulu kalau abah, biar abah, istilah bahasa itu nakal lah, nakal anak kampung dulu ya. Kalau ada pengajian, abah selalu datang. Kalau kata abah dulu masih muda,
kalian apa yang mencari 4? Pertama apa? Pertama jadi cewek. Yang kedua jadi makanan. Yang ketiga dari ilmu. Yang keempat dari barokah. Itu dulu apa? Makanya muter dulu apa dulu? Sampai ini mau ngaji kok muter-muter 5 orang. Udah kayak sepuluh-sepuluhan itu. Lihat mana yang cakep itu. Begitu lihat yang lain cakep, duduk sudah di situ. Jadi kalau ada yang begitu, itu apa dulu? Nah, begitu sudah duduk, ya, kan begitu duduk dapat tempat ini sudah. Keluar apa itu? Kamu tunggu sini ya, keluar dari makanan saya. Dulu kalau pengajian di kampung kan biasa diberkat itu dikasih plastik, besek apa itu, masuk apa ke dalam? Tukang parkir belum dapat makanan, belum dapat kue, itu pasti besek. Makan bareng-bareng sudah di situ. Dapat sudah 2 kan? Tinggal yang ketiga, cari ilmu. Bagaimana cara cari ilmu? Dengarkan ketika kiai itu bicara, itu saja. Ketika kiai itu bicara, saya nggak ngomong, saya nggak ada, nggak ngapain, serius saya dengerin. Nah, setelah cari ilmu, cari barokahnya dia, gimana caranya saya? Jadi tidak ada cerita dari kiai ceramah saya nggak salaman. Saya tunggu tuh kiai, saya yang bisa salaman. Itu saya. Makanya wajar kalau kadang saya jadi rebutan jamaah karena apa? Tak pernah tidak salaman dengan ulama 3 kali. Ketularan kan? Sampai namanya Habib Muhammad, pengawalnya itu, ketat banget pengawalnya. Aku tinggi, mikir deh. Satgas yang jaga, apa nanti panser. Gede-gede orang, gimana caranya? Masuk saya dari pegang, depan pas, Habib Muhammad langsung nongol di depan Habib Muhammad, kaget Habib Muhammad. Sampai mau diapain lagi? Saya sudah pegang tangannya Habib. Habib, siapa lagi? Habib Akil. Wah, itu susah salaman sama beliau. Bukan beliau yang nggak mau salaman, pada penjaganya itu yang kena. Begitu beliau keluar dari mobil, dia mau masuk mobil, nggak bisa dia masuk. Nempel dari mobil. Begitu buka, masuk saya di depan pintu. Dia dihadap. Ya mau nggak mau salaman, cuma pengen salaman. Dipegang. Barokah beneran. Itu apa? Kan? Jadi wajar kalau jamaah ngaji di sini tahun mau nikah, ketemu sama-sama jamaah wajar. Alhamdulillah. Jadi cari ilmu. Nah, makanya ketika kiai ceramah, kiai pidato, saya nggak ngomong saya. Dulu nggak ngomong, apalagi sekarang ada HP. Makanya ketika kiai yang bicara, jangan HP-HPan. Itu ilmu yang harus kamu dengarkan. Apa gimana saya usaha sama apa susah apa ya? Tadi kita tahu sendiri, cukup I love you, sambung rasa di sini. Loh, kalau digilir salaman semua sampai pagi non, bisa-bisa tangan aku keplay ini. Itu jadi ketika dia bicara saya dengar baik-baik. Usul saya kalau dengerin, nggak mau ngomong saya. Begitu ada teman yang ngomong saya tetap jangan bentar ini ngaji itu. Makanya teman-teman, saya heran sama kamu itu. Kenapa? Kamu sudah mulai muter dari tadi. Kira-kira sudah ngomong, kamu tuh nggak mau bicara dong? Kan sudah ngomong. Pertama dari cewek, kedua dari kue, makanan, ketiga dari ilmu. Ini ilmu harus dimengerti. Termasuk kayak jamaah semua. Apa yang keluar dari lisan saya, apa yang keluar dari siapapun yang ceramah itu ilmu, dengarkan baik-baik. Betul? Kalau nggak ada hidayah dari Allah, maaf ya. Jangankan ngomong di depan orang, ya. Kadang sudah belajar, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara, boleh dipakai. Begitu ngomong waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung kacau gitu. Kalau nggak ada tidak gampang. Setuju? Banyak
kita harus bisa menghargai pangkat yang Allah berikan. Siapapun Allah memberikan pangkat, memberikan derajat, hargai itu. Diberi derajat ustaz, hargai. Walaupun dia keturunan apa, asal mulanya dari siapa? Asal mulanya preman, asal mulanya bajingan, rampok, asal mulanya pelacur. Kalau sudah diberikan derajat, harus jadi apa pendapat, dengarkan baik-baik. Setuju? Setuju? Inilah isinya dunia. Itu isi dunia. Jadi ramai. Enggak apa-apa. Capeklah oleh kebahagiaan dunia, namun jangan abaikan kebahagiaan akhirat. Kamu yang sedang jaipongan. Ya, tapi ketika ada pengajian, gitu loh. Jangan jaipongan dulu, pengajian nanti sama. Jaipongan ayo, pengajian mana ayo. Itu namanya dunia akhirat. Nanti kalau sudah nenek-nenek kan sudah tidak bisa, sudah pokoknya dia ada resep sudah. Tahu nggak? Kalau yang usia 40 ya, 45, 42, 45, 30, goyang masih resep, bisa membangunkan bacaan tidur. Tapi kalau sudah nenek-nenek 60, 70 goyang, bacaannya tidur, bisa mati bacaan dia. Jadi biarkan sudah, semua itu akan terjadi buat asli demi masa, betul nggak? Ada masanya. Saya pernah dulu, ada zaman dulu, wah, sama saya Pak, doain saya Pak, ibu saya itu sudah ya janda ibunya kan. Berapa usia ibu kamu? 42 Pak, rambut dimerahin, saya kan malu Pak, pakai celana jadi biarkan saja. Saya bilang, justru kamu malah berantem sama ibu kamu, bener berantem. Nanti wayahnya ibunya berhenti. Kalau sudah nenek-nenek nanti berhenti sendiri. Gak bakalan nenek-nenek rambut jadi merah ini. Betul kan? Proses. Makanya tidak usah keras. Semua itu ada tatanan dan aturan dari Allah. Saat dan waktunya. Sepanjang-panjangnya rel kereta, sepanjang-panjangnya kereta itu berjalan, tetap akan berhenti di pemberhentian yang namanya stasiun namanya. Ya bangga, iya bangga. Sejauh orang itu masih ada iman kepada Allah, masih percaya kepada Allah, masih mengatakan la ilaha illallah, serusak-rusaknya orang, nanti akhirnya dia akan menemukan apa yang dikatakan dengan kebenaran yang sebenarnya. Makanya yang sudah baju putih jangan menghina yang baju hitam. Yang baju hitam jangan pula anti kepada yang baju putih, sebab bahannya sama-sama dari benang. Benang itu pun sama-sama dari kapas, cuma warnanya yang berbeda. Betul? Bahannya sama. Ya sudah, segitu aja ya. Alhamdulillah. Oh ya, mana yang bagian yang mau titip apa namanya? Hall, jadi mulai minggu ini sudah kita buka. Ingat, 100.000 tidak boleh. Minimal di bawah 100.000 tidak boleh. Minimal 100 sudah ada tulisannya sudah. Hall untuk siapa? Maka di situ namanya bukan sumbangan, bukan saya nggak minta sumbangan kok. Bukti apa namanya? Bukti ikut hall kalau nggak salah ya. Nanti tulis namanya siapa, maka itu ada double 2. Yang satu kamu bawa, yang satunya buat arsip di sini. Nah, nanti setiap malam minggu kita taruh di box itu nanti. Jadi didoain terus tuh yang ada di dalam box, orang tuanya, kakek buyutnya ada di dalam box itu semua. Nah, nyambung terus-terusan. Terus nanti begitu pas sekolah dikasih batas dulu, tak kasih benang sama saya apa? Tambang di tengah itu. Bawa dulu bukti yang hall tuh. Yang nggak bawa bukti di belakang, sampai belakang.
Jadi diutamakan dulu yang pegang bukti kulhun. Begitu juga kalau ada tumpeng, ya enggak ikut, jangan ikut-ikut makan tumpengnya. Nah, apa keberatan? Keberatan? Coba orang tua kamu membesarkan kamu naik berapa biayanya? Ini setahun sekali kamu udah 100.000. Bisa kamu potong sapi? Hah? Jangankan potong sapi, potong buntut ayam aja nggak bisa. Betul? 100.000 ada bapak, ibu, mungkin mertua atau kakek, buyut, saudara, boleh juga ada 15, lebih juga ada apa? Ada 15 nama ditulis di situ. Dan ini akan abadi. Inilah bentuk bahrul bila lautan yang tak bertepi, memberi kesempatan. Yang mungkin jujur saja, tidak semuanya yang dikholin orang tuanya tiap tahun. Kamu mendoain orang tua kamu saja semenjak ikut apa? Sering mendoain orang tua kamu dulu boro-boro. Walaupun tidak semua, sebagian besar, bukan sebagian kecil. Dulu boro-boro kamu istighfar, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ustadi. Memintakan ampun ya, saya mohon ampun kepada atas dosa bapak dan ibu saya, atas dosa orang tua saya. Pernah nggak dulu? Sebelum ikut apa? Pernah nggak? Enggak. Apalagi malam-malam khususan astagfirullahaladzim li abi, tengah malam kamu mintakan ampun untuk orang tua kamu. Apa nggak bahagia orang tua? Makanya ketika astagfirullahaladzim li abi, yang khusyuk, bayangkan orang tua kamu itu. Jangan astagfirullahaladzim li abi wa ummi, pikirannya kemana? Bayangannya siapa? Ya, jelas jamaah ya. Jadi kenapa dibuka jauh-jauh, Pak? Mungkin pertanyaannya begitu, betul nggak? Kenapa dibuka jauh-jauh? Iya, kalau mepet-mepet nanti nggak punya kesempatan, kan? Karena jujur, apa nanti mungkin salah satu di tengah ini, yang ini nanti yang sono mau saya jadikan kamar mandi khusus. Jadi satu pintu masuk kayak di mall gitu loh. Jadi jangan didorong tapi nanti gitu. Itu satu ruangan saya bikin kamar mandi khusus perempuan. Nanti yang sana tuh laki-laki saya bikin. Apa? WC sama kamar mandi juga. Paham maksudnya? Ya. Jadi saya bagusin, saya bongkar itu yang kamar mandi sudah ada saya bongkar. Nah, jadi yang namanya itu kalau nanti sebagian ada buat itu juga, berarti kan kamu punya apa namanya jariah untuk orang tua kamu. Betul apa enggak? Betul Pak, dari orang ditumpang semua ya, kelebihan. Jadi ada bekas. Ya kalau nonton pengennya panggung saya bongkar, saya pendekin. Terlalu tinggi ya? Hah? Enggak terlalu tinggi. Ya sudah, kalau enggak usah. Apalagi yang sudah punya mobil, ya yang sudah hidupnya nyaman, terus mau beli orang tuanya cuma 100.000. Tahu nggak apa kata orang tua kamu? Sampai hatimu begitu tega mengkholi diriku 100.000. Ingat loh, itu bukan sumbangan ya. Paham ya? Bukan sumbangan. Nanti ya kita bikin uang lah nantinya. Siapa yang siap? Siap semua kan? Pokoknya wajib buat semua. Jangan bilang I love you,
Giliran beli pulsa saja, isi kuota 150, no problem. Buat ke Khalid yang 1000 bilang, gede banget itu. Karena Khalid sendiri sempatkan. Ini kadang sempatkan. Jadi kalau kebaikan itu jangan diundur-undur, lebih cepat, lebih baik. Nanti malam itu nanti ada di situ saya sediain lah, di mana-mana biar ada. Dan saya minta Imam Manaqib tolong sampaikan semua yang mau yang dari Lampung sampai dia, yang dari Kalimantan, yang dari Papua bagiannya ya, yang dari mana lagi tuh, Bandung, dari Jawa Tengah saya minta kalau bisa malam minggu besok, jadi hari minggu besok supaya datang sekarang malam minggunya nanti ada pertemuan imam-imam, atau hari Sabtunya, hari Sabtu. Jadi kalau datang ke sini siang, jadi nanti jam sore lah kita ketemu dulu nanti di mana, di Pendopo atau di situ ruangan sana atas itu. Seluruh imam tolong disampaikan, seluruh imam Manaqib. Ya, apakah tidak bisa sendirian? Betul enggak? Punya perwakilan, yuk kita duduk bersama, nanti susunan acaranya apa saja nanti harus diketahui semua gitu loh. Saya ajar apa bersama, yang mau nggak apa-apa, nggak makin. Bener enggak? Hidup Jawa Manaqib. Tuh lagi itu yang dagang-dagang itu suruh ikut tuh. Kalau nggak ikut, nggak usah boleh dagang lagi di situ. Iya, bilangin suruh ikut, nggak mau ikut suruh dagang lagi di situ. Nggak mau kain kalau begitu caranya. Jadi kalau kita terus, Iqbal bilang, Pak, orang yang Mbak, kok saya nggak mampu mas? Masa sekian bulan ini kok nggak mampu ngumpul-ngumpul? Justru biar mampu, betul enggak? Nggak mampu biar mampu. Ini baru orang tua. Kalau ingin baru orang tua, tapi nggak peduli orang tua. Abang ini tidak lepas dari barokahnya orang tua. Barokahnya guru, barokahnya orang tua. Kalau kata Romai Rama gimana? Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Betul. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bukanlah hutan tempat kau memuja, bukannya gunung tempat kau meminta, bukan pula kuburan, bukan pula, ya itulah. Saya nggak apa. Siapa saya doakan biar rezekinya dimudahkan semua orang. Nanti kamu buktikan sendiri aja sudah, kalau nggak percaya, ya kamu buktikan sendiri. Ya, apa? Bikin pondok, santri semua gratis. Siapapun di sini pasti makan. Tidur sini, nginep di sini pasti makan. Gratis. Niat apa? Sodako untuk orang tua dan orang-orang yang cintai, termasuk jamaah yang tiada yang sudah yang saya cintai. Apa malam nggak tidur? Niat tebus dosa. Dosanya siapa? Orang tua, keluarga, jamaah dan orang-orang yang saya cintai. Kamu tidur di orang apa nggak tidur?
untuk orang tua 100 ribu yang berat. Jangan gampang nanti. Jangan gampangin kalau untuk orang tua itu jangan digampangin, burukan gitu loh. Butuh semangat, alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Semua yang di sini gratis, alhamdulillah nggak ada yang lapar. Betul pak? Untuk siapa? Untuk orang tua, orang-orang yang saya cinta, termasuk jamaah manakib. Saya sedekah tiap hari kalau kamu tahu. Kamu percaya atau tidak terserah. Tapi saya sedekah, saya lihat sudah. Lihat sedekah, tidak siapa? Orang tua, keluarga, anak, istri, santri, dan jamaah manakib yang cinta-cinta kepada saya. Kalau jamaah manakib itu, saya sedekah setiap hari. Setiap hari loh jamaah. Bukan sekali-kali, setiap hari. Paham maksudnya? Setiap hari. Itulah namanya cinta. Jadi makanya kadang orang timbulnya iri dulu, ya. Makanya seperti Allah bilang, jangan kamu kagum kepada Allah. Saya mengajarkan jamaah manakib tidak kagum kepada Syaikhul Qadir Jilani, tapi kagumlah kepada siapa yang menjadikan Syaikhul Qadir Jilani seperti itu. Oh Allah. Nah kalau ingin seperti itu, ayo cintailah Syaikhul Qadir Jilani dan cari tahu kenapa Syaikhul Qadir Jilani kok digitukan oleh Allah. Betul? Betul? Kenapa kok begitu? Sampai satu ketika Syaikhul Qadir Jilani itu ingin lari dari dunia, ingin lari dari harta itu, akhirnya dia ke hutan. Setelah sekian bulan kemudian datang seorang saudara ke rumah Syaikhul Qadir Jilani. Hendak Syaikhul Qadir, ada dengan apa wahai saudara? Saya dulu seorang saudara, saya jatuh bangkrut, saya minta kepada Kanjeng Syekh, lalu Allah berikan kembali saya kemajuan dalam usaha saya. Jadi saya sudah niat, saya akan berikan sebagian harta saya kepada Kanjeng Syaikhul Qadir Jilani. Tapi ini Syaikhul Qadir tidak di sini, sekarang lagi di hutan lagi, apa namanya? Beruzlah, bertirakat di hutan. Ya kalau saya menyerahkan, saya nggak berani menerima, katanya. Walau kemudian silakan kalau mau mencari pencapaian mencari, dicari sama saudara tadi. Inilah takkan kemana kalau gunung dikejar, takkan lari gunung dikejar. Kalau sudah ditinggi, takkan kemana? Akhirnya dipakul itu harta, uang itu, yang uang dipakul itu, uang sekarang yang dipakul. Bayangin, satu orang mencari satu orang di hutan. Betapa susahnya, coba Anda bayangin aja, satu orang dicari di hutan yang mencari satu orang. Itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ini untuk menemukan Syaikhul Qadir, akhirnya ketemulah dengan Syaikhul Qadir Jilani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Kanjeng Syekh. Siapa kamu? Saya dulu sekian tahun yang lalu saya didoakan oleh Kanjeng Syekh. Saya seorang saudara, bla 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 bla. Saya dulu sebab Kanjeng Syekh, berkat doa Kanjeng Syekh, sehingga setelah saya kembali maju dan saya sudah nadar dia sebagai harta saya akan sedekahkan kepada Kanjeng Syekh. Apa kata Syaikhul Qadir? Justru saya kesini mau lari dari itu, mau lari dari itu. Ya sudah, kalau begitu saya terima, tapi kamu bagikan orang kampungnya. Saya mau tampil kayak sedikit saja. Baiklah kalau begitu, tampil Kanjeng Syekh cuma satu keping, tambahin ke Kanjeng Syekh. Baiklah kalau itu diambillah pada Kanjeng Syekh satu keping, sisanya kamu bagikan ke orang kampung. Makanya jangan heran kalau jamaah manakib, imam manakib, orang yang dermawan suka bagi-bagi. Jangan heran kalau dermawan. Kalau kau mencintai betul Syaikhul Qadir Jilani, akan diberikan kemudahan, barokah dari Allah. Kamu akan memiliki jiwa dermawan seperti beliau. Jadi kalau ada imam manakib pelit, berarti
belum nyampe ke situ masih. Tetap dapat, berarti belum nyampe kepada perbuatannya Syaikhul Qadir baru ada yang seperti itu. Makanya kalau masih seperti saya doakan benar nyampe yang seperti itu. Dan jangan dikira Syaikhul Qadir itu susah. Syaikhul Qadir itu kaya raya loh. Itu kenapa? Harta dunia sudah diikutkan oleh Allah. Nah, saya bukan Syaikhul Qadir, kamu bukan Syaikhul Qadir, tapi kamu dan aku diberi hidayah oleh Allah, cinta kepada Syaikhul Qadir, cinta kepada wali Allah, cinta kepada ulama Allah. Nanti dunia pun akan datang dulu kepada kamu. Artinya bukan berarti ada harta yang datang, enggak. Tahu-tahu ada uang jatuh hidup, enggak begitu. Artinya apa? Kamu akan mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada wali-walinya Allah. Setuju gak? Kayak Bapak pernah tanya, Abah bener gak Pak? Kita doa lalu didatangkan duit betul, gak ada lagi. Caputan Anda kadang-kadang harus pakai mahar. Maharnya sekian, nanti digandakan uang. Kalau memang ada doa yang mendatangkan uang seperti itu, saya akan minta kepada Allah, saya bagikan ke jamaah biar tak punya utang semua. Betul nggak? Nggak ada. Nah, kalau ada yang dibuat digandakan uang, ingat, kalau memang bisa dia meminta uang, kenapa dia harus pakai ngajak orang bayar mahar? Pertanyaan saya, yang bodoh, yang ngajak kamu apa yang dia aja? Yang dia aja yang bodoh itu. Ini saya akan mintakan, nanti saya gandakan dari sekian. Tapi misalnya 10 juta dari sekian, nanti saya minta akan berubah, nanti akan digandakan. Kalau memang dia bisa ngapain? Rezeki apa itu? Betul nggak? Jeblok lagi, jeblok lagi. Betul? Saya bilang, kalau saya doa begitu, tiba-tiba ada uangnya, begitu saya lari. Kenapa takut saya? Betul? Gak ada, ya. Semua itu melalui proses. Ud'uni astajib, mintalah kamu padaku, niscaya aku kabulkan. Gimana kalau begitu kamu ada permainan, betul enggak? Itu permainan lipat aja bisa jadi duit. Waktu di rumah ya jadi duit. Biji penanya kita saja hilangin. Biji penanya kita apa ya? Yang hilangin. Hilangin biji besar, hilang bener. Sekali lagi. Untung bijinya yang hilang, bukan burungnya. Kalau burungnya yang celaka itu. Paham ya? Jadi jangan sampai kadang biasanya yang kena begitu tuh orang yang dia ingin kaya tapi nggak mau berjuang, nggak mau bekerja, kerjanya mau menghayal, betul. Ingin kaya mendadak tapi tidak mau berlari lagi ke hulu. Uang ada uang logam, ada emas batangan. Nah, memang emas batangan itu sudah jelas emas. Ngapain pakai di ruang segala macam? Pakai minyak nyong-nyong. Harganya sekian untuk proses. Sebotol gini 10 juta minyak nyong-nyong. Nanti kembang 7 rupa yang tumbuhnya di gunung es. Jadi kesananya butuh biaya. Masih tidak punya. Kalau memang itu dijelaskan kiai itu atau siapa itu punya emas satu peti, bawain aja satu datang ke toko emas. Paham nggak? Jadi jangan jamaah menakik, jangan percaya yang begitu-begitu. Ya, yang kerja saja susah, apalagi pada dapat yang belum begitu kok. Nah, saya tadi cerita-cerita tadi kemarin
Hidup di Indonesia itu 250 juta rakyat Indonesia, betul nggak? Yang nyari uang besar itu berapa orang? Yang nyari uang besar miliaran, ya 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Itu hanya bisa dihitung dengan jari. Contoh Sembilan Naga, betul nggak? Pengusaha-pengusaha besar itu nyarinya uang besar, makanya nggak pernah iri. Pengusaha-pengusaha besar itu nggak pernah iri, pengusaha satu dengan yang lain nggak pernah iri. Kenapa? Saingannya nggak banyak, betul kan? Malah kadang mereka berkongsi, ya, atau berkorporat, bersatu membangun usaha baru, betul nggak? Ada TBK, betul nggak? Sahamnya TBK, kumpulan, kalian dicari uang besar. Makanya nggak pernah ini, nggak ada perusahaan berantem bacok-bacokan itu. Gara-gara pabriknya ada nggak? Kagak. Ada nggak? Nggak ada. Kompak. Oh, yang ini bikin pabrik banyak, ini bikin pabrik sasisnya, hanya digabung menjadi satu, ini yang bagian perakitannya. Padahal itu lain perusahaan itu, tapi bersatu. Karena yang dicari itu uang besar. Makanya nggak pernah ribut. Yang ribut dulu itu yang dari uang kecil. Coba, kalau pengusaha Indonesia misalnya ada 100.000, ya, pengusaha yang besar-besar, berarti dari 250 juta saingannya cuma 100.000. Sisanya dari uang kecil. Makanya ribut dulu, tukang bakso dengan tukang bakso ribut. Karena saingannya banyak, sama-sama dari uang kecil. Tukang parkir kadang ribut gara-gara rebutan parkiran. Karena yang dicari uang kecil. Makanya jangan nyari uang kecil, nyari uang gede aja. Biar nggak ribut dulu. Jadi ngelihat yang ribut apa? Bisa nyari uang gede aja berapa? Bisa 1 meter persegi. Baru yang punya saingan. Paham maksudnya sudah? Paham? Makanya wajar, ya. Kalau yang selalu ribut itu yang biasa nyari uang kecil, selalu nyari ribut. Kadang tukang ojek senggol-senggolan berantem. Ini giliran gua ini tak perlu pakai, padahal cuma ongkosnya 10.000. Berarti kita tuh gara-gara yang kecil. Memang jangan pernah menyepelekan yang kecil. Yang gede tidak pernah bikin ribut, yang kecil yang selalu bikin ribut. Dunia ini ramai gara-gara yang kecil. Benar nggak? Yang gede itu nggak akan bisa hidup tanpa yang kecil. Makanya jangan dipelekan yang kecil. Untuk masih ada yang cari uang yang kecil. Kalau nggak ada yang cari uang yang kecil, nanti siapa yang menjadikan uang besar? Yang menjadikan uang besar siapa? Yang mencari uang kecil. Makanya sesama nyari uang kecil, nggak usah ribut. Bukan sama-sama dengan sayur di perumahan berantem. Bu, ya janganlah sama-sama nyari uang kecil. Wes lah, bahas satu karang pak, bener-bener naik jeng gitu loh. Setuju? Setuju bukan? Makanya kiai-kiai besar tuh nggak pernah ribut. Contoh, biasa kali pernah ribut dengan kiai-kiai lain, mengucap kiai lain, kata ya si Mas Ali nggak pernah ribut, seorang oleh Bangkalan nggak ribut, bahkan kata seorang oleh Bangkalan, Syekh Imam Nawawi Banten adalah guru saya, kata si Imam Nawawi Banten, seorang oleh adalah guru saya. Saling mengakui yang ribut kayak yang kecil-kecil, kayak saya sampai ini, kayak saya dan imam-imam ini kayak kecil-kecil ribut dulu. Kenapa? Takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan masa, takut kalah pengikutnya. Ini yang bikin ribut. Kalau dia yang besar-besar nggak takut, nggak ribut, apa nggak bakal kehilangan pengaruh. Setuju? Makanya jangan mau lagi lah dipakai kayak kecil, kayak besar aja lah. Contohnya kayak besar itu apa? Besar menerimanya takdir, besar jiwanya adalah menerima tak, besar jiwanya menghadapi kenyataan, besar jiwanya ketika melihat kayak yang lain sukses, besar jiwanya itu kayak besar. Betul? Itu kiai besar. Kiai besar ketika melihat sesuatu dengan yang maha besar, dengan Allahu Akbar. Setuju?
besar nafsunya. Kalau besar nafsunya ada orang sedikit baru dicari kebusangannya, dicari kesalahannya. Masalah pribadi jangan dicari, kalau saya cari pribadi orang lain ya. Ya sudah segitu aja deh ya. Lanjut. Dulu kalau mau nyanyi dulu, ayo yang bagian kupon tuh jalan dulu deh, biar saya bisa ngeliat. Kadang pura-pura nggak tahu sih ya. Ya, boleh saya cerita? Orang yang iri dengan orang yang ikhlas itu hasilnya beda. Contoh, ini mungkin sudah ada yang dengar cerita, nggak apa-apa saya ceritain lagi. Ya, ada seorang murid, seorang santri Jawa yang begitu cinta kepada kiainya, akhirnya dia undang kiainya untuk manakiban di rumahnya. Saya lanjut. Ya sudah, nyanyi aja deh. Ya, satu lagu jangan ada yang berdiri. Ya, kalau yang ini yang depan sudah lewat ke sana, boleh yang depannya nanti berdiri. Yang belum dilewati santri jangan ada yang berdiri. Kalau mau kecil tahan dulu, pegangin aja dulu. Kalau udah lewati boleh. Alhamdulillah, sekian dari Abah. Hati-hati di jalan ya. I love you jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.